Halo, kembali lagi sama gua Putra Ausa. Hari ini gua bakalan ngasih tutorial lagi. Tutorial yang akan gua kasih hari ini adalah tentang masking transition. Nah, masking transisi ini merupakan salah satu transisi yang lagi in banget di era sekarang. Karena para film-filmmaker terkenal seperti Sam Kolder, ada Tyler Cut, ada Matt Como, ada Ben TK, mereka selalu menggunakan teknik masking ini. Masking transisi ini memang lagi kekinian banget di zaman sekarang ini. Dan gua akan kasih lihat kalian salah satu contohnya dari beberapa filmmaker terkenal berikut ini. Nah, cuplikan tadi hanya sepenggal beberapa teknik dari masking. Jadi masking ini bisa digunakan untuk banyak hal, nggak hanya seperti yang tadi aja, tapi bisa bermacam-macam. Dan gua akan kasih tutor buat kalian salah satunya yang merupakan teknik dari Ben TK ini. Idenya Ben TK yang gua ambil untuk jadi contoh tutorial ini. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, kita langsung masuk aja ke Adobe Premiere Pro. Nah, di sini gue udah nyediain dua buah footage, dan footage yang pertama ini akan kita masking. Nah, footage kedua ini fungsinya nanti untuk perpindahan transisinya. Langkah yang pertama, kita harus taruh dulu footage yang pertama di atas footage yang kedua. Nah, setelah seperti ini, kalian pergi ke Effect Control. Dan di sini nanti ada opacity. Tapi sebelumnya, karena ini footage agak berbeda, gue buatnya maskingnya tidak dari awal. Jadi mulai masking itu di sini kira-kira. Karena yang akan kita masking adalah kaca spion ini, maka kita akan masking pada saat kaca spionnya mulai kelihatan atau sekitar ini. Nah, mulai dari sini berarti agak sedikit pertengahan. Lalu kita pergi ke opacity. Di sini ada yang namanya free draw bezier. Nah, kalian klik, lalu kalian gambar nanti di kaca spion ini atau area yang bakalan kalian masking. Sebelumnya kita perbesar gambarnya biar kita nggak salah. Nah, kita mulai start menggambar. Nah, dia akan jadi seperti ini. Area yang ada di dalam bulatan masking ini akan yang tidak menghilang atau terhapus. Untuk itu kalian harus pergi ke invert untuk membalikan. Jadi area yang di dalam masking yang jadi hilang. Jadi seperti ini kosong. Nah, udah kalian footage kedua dimasukin, maka nanti footage kedua akan muncul di area masking. Oke. Setelah itu, oh ini udah nanti tampilan bakalan seperti ini. Nah, tampilan akan seperti ini. Untuk itu kalian harus menghidupkan stopwatch ini atau toggle animation ini. Maka kalian harus aktifkan sampai dia biru. Nanti di sini akan ada tanda. Ini adalah frame per frame-nya. Jadi nanti bakalan setiap frame-nya maju, misalnya gue maju nih. Nah, ini kan mulai maju tuh. Jadi kita tuh sebenarnya menggambar video frame by frame, satu frame. Dan ini adalah penanda per tiap pergerakan satu frame-nya. Mau balikin dulu ya lagi. Nah, kita tadi baru dari sini. Kita tandin lagi area masking seperti ini. Lalu kita harus merapikan area ini. Maskingnya harus pas bagian kacanya aja. Jadi jangan sampai kena bodinya atau casingnya si kaca spion ini. Kita mulai masking. Kita rapikan dulu seperti ini. Ini gue biasa mas feedernya gue balikin dulu 0 seperti ini. Nah, kalian masih bingung nih pasti, loh ini kan gerakannya patah nih, kok nggak bisa dibuat sedikit ada lekukan-lekukan. Caranya seperti ini, kalian tandain tiap titik-titik ini
pergi ke bagian titik-titik ini, lalu tekan Alt, tahan, dan klik kiri. Nah, otomatis nanti ada bagian seperti kayak kabel apa ini, panjang begitu. Ini tuh untuk membuat garis masking ini jadi lentur. Jadi itu bisa mengaturnya. Nah, seperti itu. Fungsinya itu. Misalnya ini agak sedikit lembut. Oke, misalnya bagian sini masih terlalu kaku, patah pergerakannya, tinggal Alt, klik kiri, kalian tinggal bisa atur. Nah, oke, dan ini bisa panjang pendek itu mempengaruhi juga terhadap pola bentuknya. Ini gue bisa tap. Wow. Nah, oke, sip. Ini terlalu, nah segini kira-kira. Ingat ya, ini stopwatch harus biru. Setelah seperti ini, kalian di sini ada apa? Untuk maju satu langkah, frame by frame-nya, tekan sekali. Nah, dia sudah berpindah lagi ke frame berikutnya. Kalian mulai menggambar kembali. Jadi menggambar ulang lagi. Gambar lagi. Dan kalian harus sabar luar biasa ini. Gue biasanya masking ini begini itu bisa sampai, kalau nggak ada kesalahan gue masking gitu, nggak ngulang tuh bisa 1,5 jam. Kalau ada ngulang ya wassalam. Pernah gue sampai 2 jam lebih. Aduh, dan kalian memang masking ini gampang susah karena butuh kesabaran tingkat tinggi kata gue. Oke. Nah, setelah ini kita rapin lagi. Iya, udah cukup lah. Oh, kasar. Oke. Nah, setelah itu kalian tinggal majuin lagi satu frame. Jadi prosesnya begitu aja, terus sampai ujung dan kaca spion ini nanti hilang gitu. Habis kalian masking full satu layar ini. Jadi kalian harus sabar. Ini. Nah, di sini kalian bisa lihat ini adalah hasil tadi kita frame. Jadi nanti tanda ini bahwa kita melukis dia seperti ini di frame pertama misalnya. Terus pas kalian maju satu frame lagi, kita posisikan dia lagi seperti ini karena gambar kan berubah lagi nih. Nah, kita tekan sekali lagi misalnya frame berikutnya. Dan kita harus melukis lagi. Yang sabar ya. Oke, kita udah beres masking dari awal. Nah, ini adalah posisi tadi awal kita masking. Kita tinggal mundur satu frame, dimana aslinya ini nggak ada. Nah, kita tinggal tarik bagian yang kita masking ini keluar dari frame. Nah, sudah keluar dari frame, otomatis nanti masking mulai dari situ. Nah, setelah seperti ini, tuh. Kalian kita bisa lihat nih, masih ada agak kasar ya, masih agak kasar gitu ya. Nah, kalian pergi lagi ke efek control. Di mesh ini tuh ada mesh feather. Nah, ini fungsinya untuk memperlembut aja teksturnya. Tuh. Jadi kalian ingin memperlembut teksturnya, caranya seperti itu. Nah, gua kasih sih sekitar 10 aja cukup. 10 cukup. Atau 6 juga bisa. Nah, kalau fungsi max expansion ini justru untuk melebar atau memperkecil. Misalnya pas kalian buat, waduh, ternyata kurang besar nih, masih ada bagian yang bocor misalnya, kalian bisa atur di sini. Tapi karena gue masih udah pas, jadi gue nggak butuh lagi.
Kalau mask opacity nggak usah diatur, nggak usah dirubah-rubah. Nah, setelah itu zoom, sudah selesai kalian memaskingnya. Jas. Nah, kalian bisa buat dah kayak gaya samcolder, bentike gitu kan. Ini kalian bisa rubah apa aja. Kebetulan gua adanya ini, ya udah ini aja deh. Tinggal masukin apapun footage-nya, yang di bawahnya pasti bakalan berhasil. Sah, asik. Yap. Nah, itu dia tadi tutorial tentang masking transition, dan semoga ini bermanfaat buat kalian. Sehabis nonton vlog gue ini, kalian bisa buat masking transisi yang keren. Oke, segitu aja tutorial dari gue, dan semoga ini bermanfaat. Dan kalau ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe channel gue ini. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Sampai ketemu lagi di tutorial lain.